Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine? Do you have any assignment? Any homework? Ada homework? Ada ya? So. Thank you udah ingatin Ustaz. Lupa ini. Saya pakai ini ya. Wait. Buka bukunya. Sebentar lagi kita ujian ya. Nggak lama lagi ya. 8C 910 935. Kisi-kisi ujian sekitar bab 1, bab 2. Ya, sekitar itu ya, bab 1 dan bab 2 akan diujikan di sekitar bab 1 dan bab 2. 8C ya. Chapter 1 and chapter 2. Sekitar itu nanti. Coba lihat sebentar. Chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 tentang apa waktu itu? Halo? Kelas 8. Chapter 1 tentang apa? Buka lagi yuk. Chapter 1 tentang apa? Tentang, kita ulang. Tentang apa chapter 1? How to get attention. Gimana kalau ada pertanyaan? How to get attention? Attention please. Ya enggak? Apa lagi? Nanti yang buat soal bukan Ustadz loh. Udah. Yang buat soal bukan Ustadz. Udah ngerti kan? Makanya persiapan nih. Dari mana yang buat soal? Dari Amerika. Makanya hati-hati. Udah. Canda Ustadz ya. Oke. Jadi chapter 1 dan chapter 2. Bagaimana cara mengambil perhatian orang agar kita attention please. Apa lagi? Listen to me, ya kan? Kalau mau dengar listen to me. Ada yang lebih pendek. Apa itu? Biar orangnya ke kita ngomongnya. Ada yang lebih pendek. Apa? Woi, gitu ya. Kan terus ke muka kita kan. Bukan, ini canda ya. Jangan nanti dibuat pula nanti itu ya. Jangan, ini canda ya tadi. Jadi yang bagus apa tadi? Attention please. Jangan kata Ustaz Faisal, hoi kok gitu kan. Jangan, itu nggak baik. Oke. Dengan adab lah. Ya. Itu dengan teman-teman oke. Hey, bisa ya. Attention please. Kalau suruh dengar apa? Listen to me. Look at me. Bisa nggak look at me? Ya kan? Yuko ada nanti pilihan berganda. Ingat, soalnya pilihan berganda, multiple choice. How to get attention? Look at me. Boleh juga itu dirasakan ya. Oke. Nah, kemudian untuk mengecek, memeriksa apakah kita dipahami atau tidak oleh orang lain. Waktu itu apa? Do you understand? Oh, bagus. Do you understand? Apa lagi? Oke, ada apa lagi? Soalnya nanti pilihan berganda, itu jelas ya. Ini nggak canda Ustadz, yang ini nggak canda ya. Pilihan berganda. Apa lagi? Do you get it? Ya kan? Oke, kemudian apa lagi? Are you with me? Waktu itu udah kan? Are you with me? Oke, am I clear? Am I clear? Kalau saya bilang am I clear, apa itu? Apakah saya jelas gitu kan? To check if someone understand or not what we are saying, ya. If someone understands or not what we are saying. Oke. Bagaimana to show appreciation? Apa appreciation? Penghargaan. Bagaimana antum menunjukkan penghargaan? Ini sulit jawabannya ini. Begini dijawab sama teman.
Atau orang lain yang jawab, antum mau kasih appreciation gimana? Hah? Penghargaan. Jawaban dia benar kira-kira. Congratulations gitu. Penghargaan ya. Congratulations, right? Atau apa lagi? You're right, you're great gitu kan. Banyak macam ya. Nggak harus itu juga. Pokoknya tunjukkan cara menghargai orang lain. Perkataannya benar umpama gitu. You're right, good, good, awesome. Banyak kan? Awesome tuh mantap gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Gampang kok ya. Untuk bertanya tentang pendapat orang lain. What do you think about, gitu kan? Bagaimana pendapat antum dengan kerusuhan akhir-akhir ini? Kerusuhan, what is it in English? Riot, bagus. Riot tulisannya. What do you think about, gitu ya? What is your opinion? Juga bisa, itu untuk nanya tentang apakah pendapat orang. What is your opinion? What is your opinion? What do you think about? Bisa dipakai itu ya. What is your opinion and what do you think about? Oke. Nah, berkisar disitulah chapter 1. Jadi antum lihat lagi di rumah. Kemudian kita ke chapter chapter 2. Jadi udah saya bilang kisi-kisinya sekitar itu ya. Chapter 1 dan chapter 2. Mana chapter 2 nih? Oh, chapter 2. Udah nampak halaman berapa itu? 19. Nah, itu bicara apa waktu itu chapter 2? Bicara kemampuan. Kenapa kemampuan? Kemampuan apakah kita bisa melakukannya atau tidak. Tentu pakai apa kemampuan? Can you bertanyanya ya. Oke. Bisakah engkau berlari sejauh 2 km? No. 2 km bisa lah ya. 2 km. Kalau Ustaz nggak bisa lagi. Ya. Ustaz paling 100 meter tumbang. Perutnya gendut. Udah tua, sesak napas, tumbang. Antum 2 km masih sanggup. Siapa yang bisa berenang di sini? 1, 2, 3, 4. Yang lain nggak bisa. Ustaz sarankan 5. Benar, bisa? Nggak bisa. Ustaz sarankan berenang itu harus dikuasai ya. Dikuasai. Itu untuk penyelamatan diri saja. Nggak nyelamatin orang lain, selamat diri pun jadilah ya kan. Udah, sering banyak kecelakaan gara-gara air kan. Mandi-mandi di mana-mana ini. Udah ya, berenang tuh dikuasai. Di mana belajar berenang? Di mana belajar berenang? Oh, sama guru lah berarti. Oh, sama guru. Tuh, di mana belajarnya? Kolam renang. Siapa yang bawa? Siapa kok bisa belajar? Oh, ada lesnya. Oh, sama. Yang ini? Ya. Belajar? Belajar sendiri. Okay. Susah berenang. You kenapa nggak bisa belajar berenang? Nggak ada kesempatan? Hah? Belajarlah. Masih muda-muda kan, umurnya baru berapaan? Ustadz sih bisa, tapi sedikit ya. Untuk selamat diri bisa lah gitu ya. Masa dari sini ke situ 5 meter kita nggak bisa nyebrang, kan gitu kan? Mana tahu ada sesuatu. Nggak bisa selamatin orang, selamat diri sendiri pun jadi gitu ya. Karena itu sangat krusial. 1 menit, 2 menit nggak bernafas di air, insya Allah udah. Ustaz pernah nengok dia apa waktu itu, dia tolong tapi nggak pandai berenang, dia mau nolong. Udah, karena mungkin saudara dia akhirnya meninggal dua-dua ya, tapi mungkin sudah azal ya. Cuman secara manusiawi rasanya gitu ya, kita kan kalkulasi manusia, semua Allah yang tentukan ya. Kalkulasi manusiawi rasanya itu ya. Usahakanlah bisa berenang, dan bagus untuk pertumbuhan. Yang mau tinggi bisa belajar berenang. Okay, wanna be stand, if you want to be a bit taller, then mau lebih tinggi bisa berenang ya dari sekarang. Oke, nanti mau masuk ke tentara, polisi juga harus berenang lagi ya. Bagus berenang itu.
Oke. Dari sekarang coba dipelajari. Can you swim? Yes, I can. No, I cannot. Penulisan cannot tidak boleh dipisah. Cannot ya. Digabung cannotnya ya. Digabung, ingat itu. Can you? Oke. Jadi di sini about to state that we can do something or not ya. Kemudian yang kedua di chapter 2 ini bicara tentang future. Apa future? Masa akan datang. Menggunakan apa? Menggunakan will, ya enggak? Will. Jadi saya akan pergi, nanti Ustadz abis ini akan bahas tentang perbedaan will dengan is going to ya. Later we talk about this one. Ya. Will, saya akan pergi ke Jakarta besok. Apa itu? I will go to Jakarta tomorrow, gitu ya. Oke. Apa bedanya dengan I am going to Jakarta tomorrow? Ada itu bentuk I'm going to. But later we talk. Nanti kita bicara ya. I'm going to, sama-sama akan, tapi bedanya di mana? Oke? Later we talk, kita bicara itu. Jadi ini sederhananya di chapter 2 hanya bicara will aja, kok nggak ada yang payah ya, tentang akan ya. Oke. Kalau saya nggak bisa apa Inggrisnya? I cannot apa? Terserah. I cannot swim, kan gitu kan? Terus I don't think I can, gitu kan? I don't think I can. Kalau saya bisa, I think I can. Itu aja ya. Nah itu berkisar tentang chapter berapa? Chapter 2 ya. Chapter 2. Oke. Jadi berkisar di situ ya. Coba buka halaman 31 sebentar. Page 31. Halaman 31. Buka. Udah? Page 31. Udah? Nah di situ coba lihat example-nya. Example yang kuning. Nampak kan di bawah? Yaitu digabung antara can dengan will, paham? Ada but-nya. I can sing, I can do them. Maksudnya apa itu? I can do them, aku bisa melakukan untuk mereka. But I will not I do them, okay? But I will not do them, ya. Gitu ya. Aku bisa melakukannya, tapi aku tidak akan melakukannya. Ada yang sanggup kita lakukan, tapi tidak akan kita lakukan. Paham? Paham ya? Saya sanggup apa? Tapi enggak kita lakukan. Apa? Saya sanggup, tapi ada juga saya nggak sanggup melakukan dan tidak akan aku lakukan. Paham? Sanggup membunuh? Sanggup. Akan dilakukan? Tidak. Paham ya? Coba, apa yang itu bisa, apa yang tidak sanggup lakukan dan tidak akan dilakukan? Banyak tapi nggak sanggup dan tidak akan aku karena takut ketinggian ya. Akrofobi namanya itu ya. Akrofobi. Oke, ada hidrofobi. Hidrofobi apa itu? Nengok air takut. Ada loh, nengok air takut. Dan Ustadz termasuk akrofobi. Apa akrofobi? Takut ketinggian. Ustadz itu naik apa sih langsung naik tangga api udah nggak sanggup. Tapi kalau air terserah gitu kan. Ada yang takut air di ketinggian tidak takut. Paham ya? Nah itu apa namanya? Dua-duanya nggak takut ya? Kalau tidak takut nggak ada masalah lah dua-duanya. Kalau takut dua-duanya, maksud antum gitu. Kalau takut dua-duanya gabungin aja lah, acrophobia and
fobi kan gitu kan. Kalau nggak takut udah reman lah itu. Dan Ustaz termasuk yang akro, takut ketinggian, nggak berani nengok, udah susah selesai. Juga. Siapa yang akrofobi, takut ketinggian? Nggak ada ya? Dia juga ya? Itu nggak bisa disalahkan. Yang lucunya di Indonesia ini, Ustaz kadang-kadang geleng kepala nengok orang Indonesia. Tapi jangan ditiru ya. Sering lihat di YouTube kan? Indonesia pekerjaannya itu, nengok tuh pekerja di sana itu. Kalau luar negeri, safety-nya ngeri kan? Tahu safety? Keamanannya. Naik segitu di sana sudah pakai katrol. Jepang lah ya, Jepang kita ambil paling safety, dia katrol sana, katrol sini, gitu kan? Coba Indonesia. Orang Jepang, orang Barat nengoknya gini nih, nengok orang Indonesia. Berani kali dia bilang. Nggak ada pakai katrol kan? Waduh, ngeri orang Indonesia ini. Ngechat sampai apa? Nggak ada, tenang aja dia. Tapi begitulah orang di luar, biar antum tahu, semakin tinggi dia kerja. Contoh, semakin tinggi, misalnya tingkat 2, tingkat 3, udah sampai tingkat 10. Tingkat 10 harga ngechatnya lain, paham? Tingkat 2 harga mengechatnya lain lagi. Semakin tinggi semakin mahal harganya, paham? Indonesia? Enggak. Kenapa? Karena kita memang layas, kan mau tinggi berapa tenang-tenang aja. Gitu kan? Jangan ditiru ya. Nah itu dia, itu perbedaannya. Jadi jangan ditiru ya, sesuatu yang baik ditiru. Oke. Contoh lagi di bawah, I can sing kata dia. Though we are not singing ya, tapi ini sekedar contoh. Aku bisa nyanyi, but I will not do it, gitu ya. Tapi tidak akan melakukannya. Oke. Kalau kita bicara tentang hukumnya ya. Nah itu dia. Nomor 2, I can swim but I will not do it. Saya tidak akan melakukannya sekarang. Oke, in this clothing. Oke. I can cook, di bawah lagi, and I will do it, dan saya akan melakukannya. Okay? I can speak English and I will do it every day. I can speak Arabic and I will do it every day. Jadi itu penggabungan antara apa? Can dengan will, ya? Can dengan will. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa tambah ya? Penggunaan future will dengan going to. Oke. Will dengan going to. Catat dulu ya. Dicatat. Judulnya future, judulnya ya. Nanti Ustadz diktekan, kalau nggak tahu tanya ya. Jadi kita belajar mendengar sekalian. Ini judul aja, future will, okay, versus apa? B-nya dikurung. To be bisa banyak kan? Is, am, are. Tergantung ini ya. Baru going to. Dah, ini dia judulnya. Future will versus be going to. Udah. Baru di bawah sini buat number 1. Sorry. When, gini ya. When to use going to. Nah, ini dia lagi di bawah. When to use going to. What's the date today? Ya, 8. Ya, 8 September. Wednesday, 8 September. Okay, September the 8th. Number 1.
Kapan menggunakan apa? Going to. Apa arti going to? Bukan. Apa arti will? Akan. Udah. Apa arti going to? Akan, dua-dua, paham? Jangan pergi. Lain lagi nanti istilah pergi. Kalau pergi go kan? Tapi kalau udah is going to, am going to, are going to, nah ini yang penting. Maka jangan diartikan apa tadi pergi, tapi akan. Jadi kalau akan pergi, going to go lagi, paham kan? Tapi go di sini sebagai pergi, yang di sini sebagai akan, paham? Kapan harus gunakan will, kapan harus gunakan going to. That's the problem now. Nah, ini Ustaz yang mau jelaskan. Satu, kapan menggunakan going to? Number one. Udah. To express a plan. Apa ini maksudnya? Untuk mengekspresikan rencana. Rencana yang apa? Antum bisa tambahi di situ artinya. Apa yang artinya tadi? Untuk mengekspresikan, mengungkapkan apa? Rencana. Maka gunakanlah going to. To be-nya harus ada ya, bisa is, bisa am, bisa are. Tergantung subjeknya. Paham ya? Oke. Rencananya harus sudah matang, harus sudah matang. Paham maksud Ustaz? Sudah matang. Contohnya gini. Antum mau pergi ke Jakarta. Udah beli tiket? Sudah. Di Jakarta sudah ada yang menjemput. Paham? Mungkin kerabat. Di Jakarta sudah ada tempat penginapan. Semua sudah persiapkan. Paham ya? Maka jangan gunakan will. Gunakan going to. Kenapa? Karena rencananya sudah matang. Sudah matang. Dari mana tahu matang? Karena sudah ada persiapan, sudah ada tiket, sudah pasti, cenderungnya besar kemungkinan pasti terjadi. Maka gunakan apa? Going to. Jadi mana nih yang benar? I will go to Jakarta or I'm going to go to Jakarta? I'm going to go to Jakarta. Jadi Ustaz bisa bilang di sini maka menjadi apa tadi? I'm going to go to apa? Jakarta. Dari mana tahu? Buka kurung. Penjelasan udah tahu tadi kan? Dari mana tahu? Karena tiket sudah dibeli, persiapannya sudah ada. Dapat ya? Nah, jadi selama persiapannya sudah ada, bukti-buktinya jelas dan yakin, maka gunakan going to. I'm going to go to Jakarta. Paham maksud Ustaz? Oke. Apalagi rencana yang sudah pasti? Contoh Ustaz ambil yang ini. What's your name? Hah? Sauki. Oh, payah kali itu. Bilangnya susah. Sauki. Oke, Sauki punya rencana dalam minggu ini apa yang sudah pasti? Ustaz mau tanya, dengar, apa Sauki? Gak punya rencana minggu ini yang sudah dipersiapkan kira-kira? Masa gak punya? Apa? Memang sudah ada rencana sama teman. Jadi sendiri sudah ada persiapan, udah matang, akan belajarnya pasti. Dia bilang pasti, persiapan sudah pasti adalah. Ya kan, nanti aku akan belajar ini gitu kan. Ini yang mau dipelajari apa kira-kira? Rosternya berarti mau mencari roster, artinya sudah ada keinginan, persiapan sudah pasti. Maka I am going to, udah paham ya? Going to study. Okay, I'm going to study for UTS preparation, paham kan? Okay, satu orang yang ini. Antum apa persiapan, jangan yang itu lagi ya, apa persiapan minggu ini kira-kira?
dengan teman, main PS kah atau apa, main FF. Mana tahu apa? Nanti sore main raket. Kita tanya, udah ada persiapannya? Udah janjian? Sama siapa? Main ini. Tengok, mereka udah ada janjian. Main raket jam berapaan? Kalian janji jam berapa? Jam 2? Sore ya? Jam 2 janganlah, tidur. Capek kali. Sore jam-jam 5. Udah janjian. Jam 5 nanti sore main raket. Tempat udah tahu di mana? Udah tahu, udah tengok lihat. Apakah dia mau bilang, mereka mau bilang we, pakai we lah ya, kami lah ya, we will play badminton, or we are going to play badminton this evening? We are going kan? Paham ya? Jangan bilang we will, karena sudah persiapan. Bagus. Pasti, apalagi sudah ada persiapan untuk mendukung kepastian itu, paham ya? Maka gunakan yang to be-nya bisa is, bisa am, bisa are, tergantung subjek kan. Kalau I am. Kalau we are, you are, he is. Tadi kebetulan mereka berdua, we katanya kan, kami. Berarti we are going to play badminton. Loh, setelah antum siapa namanya? Fatur. Setelah Fatur dengar, padahal kalian nggak tahu persiapannya kan, sama ini udah janjian kan, cuman mereka bilang, dia sendiri, I am going to play badminton this evening. Yang kalian dengar dia pakai I am, apa dalam benak kalian? Artinya berarti Fatur sudah ada janjian, karena dia sudah pakai apa tadi? Going to, ya kan? Kita tangkap, si Fatur pakai I'm going to play badminton, artinya pasti sudah ada persiapan, paham kan? Pasti sudah ada janjian, macam-macam lah itu. Pasti lapangan sudah dibersihkan. Dalam benak kita nih, mereka-reka, paham? Itu dia gunanya going to. Sampai di situ paham? Oke. Tapi kalau Fatur lagi ngelamun, nyeletuk dia. I will play badminton this evening. Apa dalam benak? Hanya segak pasti ya, memang udah janjian, ternyata ini batal janjinya. Mungkin dia bilang gini, mungkin tak jadi enggak lah Fatur, kita memang udah janjian. Kenapa? Nanti Mama Ana datang, entah jadi entah enggak juga, enggak pasti. Kalau Mama Ana datang, nggak jadilah kita, kan nggak mungkin, kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada, kita jadi berubahlah si Fatur dari I'm going to menjadi I will. Jadi I will ya, nyeletuk dia. Antum dengar semua, I will play badminton this evening, entah pasti entah enggak, gara-gara yang tadi, paham? Dapat ya? Gitu dia. Bahasa itu sebenarnya asik loh di ini. Jadi apa tadi? Kalau mau ditambah to express Ustaz tambah ya. Pasti apa? Pasti apa? Fixed. Apa tadi? Plan. Gitu ya. Sampai di sini paham? Paham tak? Paham kan? Beda antara will dengan going to. Oke? Right. Kedua. Kalau nggak pasti will gitu ya tadi ya. Kalau pasti ada pendukungnya macam-macam lah. Udah bisa kita reka-reka. Tadi pakai ini. 2. To express. Immediate. Okay. Future. Artinya tanda kurung, tulis sendiri ya. Nanti jangan bingung. Untuk mengungkapkan masa akan datang, ini kan? Untuk mengungkapkan masa yang akan datang yang segera. Immediate apa artinya berarti? Segera terjadi. Nah, bisa ditangkap itu. Untuk mengungkapkan masa yang akan datang yang segera terjadi. Itu artinya
untuk mengungkapkan masa yang akan datang yang segera, immediate, segera ya, terjadi. Itu pemahamannya. Contoh, segera terjadi. Mainlah si Fatur, main apa? Tadi badminton dengan si oke. Tang, mamanya nggak jadi datang rupanya. Main tak dah datang si apa namanya tadi? Yazid. Rizik. Oh ya, lupa jasa. Rizik lagi asik main, tak dia bilang it's going to rain, I think. Apa Ustaz bilang? It's going to rain, I think. Datang Fatur. Is it? Dia bilang, oh ya. Tengok. Ya, it's going to rain, kata Fatur pula. It's going to. Nah, pakai going to kan? Bukan will, dia bilang. It will rain. It will rain. No, nggak pakai itu mereka berdua. Rizik dia bilang, I think it's going to rain. Hah? Kata si Fatur. Ya. Tengoknya, I think it's going to rain. Mereka berdua pakai it's going to. It is, ya kan? It is going to apa tadi? Rain. Ini contohnya. Tapi konteksnya harus sudah tahu ya. It's going. It's dari apa? It's dari apa? It is kan? Dipendekkan jadi it is. Jadi it's going to rain. Dari mana dia orang ini berdua nggak pakai will? Kenapa dia pakai going to? Itu pertanyaan Ustaz. Bisa dari mana tahu? Dari mana tahu? Kenapa mereka berdua ini yang lagi main badminton tidak bilang it will rain? Datang Fatur, oh iya it will rain, nggak bilang gitu. Mereka berdua pakai it's going to rain. Coba lihat judulnya. Untuk mengungkapkan ekspresi akan datang masa yang segera akan terjadi. Ternyata dari mana taunya? Mendung, pinter. Apa lagi tanda-tandanya? Gerimis, rintik-rintik di tangannya si Rizik, tek, gitu kan? Nah, tangan si Fatur lebih banyak pula di sebelah sana. Tetap. Oh iya, it's going to rain. Udah, akan segera hujan. Tanda-tandanya apa? Mendung, gelap, gerimis, angin mulai datang. Disemes sama si Rizik, harusnya masuk ke sana larinya. Enggak, ini is going to rain kan, gitu kan? Maka pakai ini. Udah paham? Udah, ngerti ya? Jangan lagi tanya kenapa ini hanya kita catat tapi nggak ngerti, paham kan? Harus ada tanda-tanda. Paham ya? Bendung. Ada seorang, mungkin nggak diantara kita, tapi jangan dilakukan ya, sekedar canda. Berlebihan canda bahaya juga, ya kan? Dicandai terlalu, ini lama-lamanya apa? Ngebully ya, nggak boleh ya. Ada teman yang makin dicandai, yang lain makin parah jadi dicandai ya. Jadi bagi antum yang nggak suka yang apa untuk menghindari bully juga, bukan di sini ya, di luar banyak orang luar. Jangan tunjukkan antum lemah, dapat ya? Dicandai diam, ketawa aja, candai ketawa aja. Jangan makin antum dicandai itu marah, makin suka, paham? Makin marah kita makin suka. Dia makin ini, orang yang ngebully itu paling suka kalau kita reaksi, paham ya? Entah marah, entah nangis. Yang paling sering apa? Nangis kan? Kalau anak-anak nangis ya, kelas 1 ke bawah, kelas kalian kadang-kadang masih mau nangis juga. Besok-besok jumpa sama dia, gitu dia, tukang ngebully tadi, kelompok itu, paham ya? Karena Ustaz ada banyak di sekolah-sekolah, ada banyak ngajar, ya kan? Udah tahu tuh kelompok itu tuh. Nggak ada kerjaan, paham? Hari ini nggak ada kerjaan, ngapain kita? Gangguin si Antonio, katanya. Udah nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain? Apa istilahnya sekarang itu? Bingung nggak mau nggak? Udah, Ustaz pun tahu itu ya. Ada istilah sekarang kan, dia baru Rizik boleh bilang, gabut kan? Nggak tahu ngerjain apa. Ke ujungnya ke sana ngebully. Mereka berhenti kalau sudah nangis. Udah, kalau sudah ini, gitu ya. Nah, kita ini sekarang konteks saja. Ada orang yang biasa tahu dia kalau sudah mulai tanda-tandanya ada,
Ntar lagi hujan lah itu. Maksudnya apa hujan? Nangis. Sudah dapat ya. Tanda-tandanya apa? Ada orang yang tidak tahu gitu kan. Matanya sudah mulai berlinang. Dapat ya. Mulutnya sudah mulai. Nah, siapa itu dalam Upin Ipin, karakter siapa itu? Udah ketahuan kan? Fizi itu suka nangis ya. Nah, ntar lagi hujan lah tuh, gitu kan? Oke. He is going to cry. I think he is going to cry. Fizi ya. Atau I think he will cry. Fizi ingat konteksnya Fizi. Digangguin sama siapa yang sering gangguin? Jarjit ya? Mail lah, Mail betul. Mail suka gangguin apa tadi? Fizi. Dikomentari sama si banyak lah yang komentari. Ntar lagi nangis lah tuh, gitu kan? Ntar lagi hujan lah tuh. I think he is going to cry, or I think he will cry. Going to cry, karena sudah tabiat siapa tadi? Tabiat Fizi dengan karakternya, cara-caranya. Paham ya? I think, usah tambah lah ya di sini ya. I think is going to cry. Paham ya? Jangan will, karena sudah kebiasaan. Tanda-tandanya sudah ada. Paham ya? Itu dia. Oke. Nomor 2. Terakhir, number 3. Besok-besok usah tambah kalau ada waktu kita. Ada kok ya. To express, nanti mohon bedakan kemari ya. To express something that is about to happen. Buka kurung. Bahasa Indonesia nanti bingung. Sebelumnya Ustaz bilang gini dulu. Ustaz garis bawahi ya. Ini tadi artinya apa? Segera. Ini about to, jauh lebih segera. Paham? Ini segera, hujan segera kan? Ini lebih segera lagi, about to. Jadi gini, untuk mengekspresikan sesuatu yang akan sangat segera, gitu aja caranya. Akan sangat segera terjadi yang mana? Ini something. Gini tulisan somethingnya. Maaf, Ustaz nggak jelas tulisannya ya. Ini ya, Ustaz gini aja. Oke, bahas pakai ini. Some ya, thing. Udah dapat? Thing ini thing. Ini thing. Ya. Jadi something, sesuatu yang akan juga ya, akan sangat segera terjadi. Mana yang lebih segera Ustaz tanya? Yang nomor 2 atau nomor 3? Nomor 3, lebih ekstrim yang ini, paham? Yang ini biasa aja, ini sangat ekstrim. Segera, tapi ini sangat segera. Kasih Ustaz contoh satu yang sangat segera terjadi. Hujan masuk nomor 2, hujan. Tanah longsor. Tergantung tanah longsornya. Kerekak. Cepat itu ya. Berarti kemari lah ya. Boleh. Apalagi? Tsunami. Tapi tanda bisa juga ya. Kita kan diskusi ya. Kalau tsunami dari ujung nampak, mesti bisa lari. Segera juga tuh ya. Petir. Duar segera petir. Enggak bisa. Enggak sempat malah. Apa kira-kira yang segera, sangat segera terjadi? Hah? Gempa. Pokoknya ada tandanya, nggak lama lagi lah tuh, nggak ada dalam waktu detik lah, udah nggak. Hah? Apa tuh? Mobilnya datang, mobil akan segera nabrakmu. Tandanya udah ada gitu ya, kira-kira gitulah. Bisa juga ya. Awas, mobilnya mau nabrak kamu, bisa? Beca. Beca apa? Beca dayung.
baca gitu kan. Ayo, awas, wa itu mau bisa lah ya, bisa ya. Nah, yang begitu-begitu. Yang paling gampang contohnya adalah ya, bom waktu. Paham? Film-film sering kan? Tik tik tik, bisa ke 000 gitu kan. Ini udah dia countdown ya, turun kan dari 10, 9 ya enggak? 8 gitu kan. Segera meledak gitu ya kan. Awas, bomnya mau meledak. Nah, dapat ya? Bomnya mau meledak. Itu contoh yang paling bagus lah untuknya. Jadi jangan pakai apa tadi? Going to. Jangan pakai apa tadi? Yang ini ya, tapi nomor 2. Jadi pakai going to juga. Jadi watch out apa? Contoh nih. Kemari ya. Nggak nampak nanti di sini. Ini tuh nggak nampak, tapi nggak apa-apa lah. Bisa nampak kok ini. Oh ya, bisa nampak. Contoh, watch apa? Watch out. Ini tanda seru. The bomb is going to meledak apa? Explode. Going to. Pernah dengar kata explosion? Eksplosif kan? Dari situ explode. Jadi explode. Ya. It's going to explode, ya. Nah, ini contoh. Mau cari yang lain boleh. Yang penting harus sesuai lah ya, yang cocok lah ya. Mobil dari jauh sudah nampak ini apa namanya? Arah-arahnya kan. Mungkin blong kan? Kiri kanan bus itu kan. Ini kayaknya blong, awas, mobil akan menabrak kita. Truk itu ngadep, boleh. Watch out, gitu ya. Ada kilat dulu atau ada suara? Iya juga ya. Ustaz pikir suara dulu tadi langsung, enggak, boleh lah. Ya. Awas petir, ada kilat, awas, suaranya petir akan meledak gitu ya, bisa ada ya. Jadi boleh, petir boleh. Apalagi yang cocok. Dalam Lembu? Nando ya? Oh gitu juga, boleh juga ya. Matador itu ya, yang di ini ya. Dia tanduk sana, tanduk sini. Awas ke arah kita dalam waktu sebentar ya. Tapi kalau hujan nggak bisa, agak lama ya. Kletik main juga orang nih. Oh mau hujan ini, Fatur, ya kletik. Dah lama kan? Tanda sudah ada. It's going to, bisa pakai juga ya. Ternyata lama-lama panas, nggak jadi hujan. Masih main orang itu, nggak jadi Fatur hujan gitu ya. Mamaku datang rupanya Fatur selesai. Nggak jadi. Udah ya. Jadi 3 ini digunakan apa? Going to. Di luar dari ini pakai apa tadi? Will. Besok Ustaz sambung dengan will-nya dikit ya, membedakan ini. Paham? Okay. Hah? Immediate, segera. Masa akan datang tapi segera. Ini masa akan datang tapi sangat segera. Dapat ya bedanya? Ekstrim yang ini. Yang ini segera tapi ini sangat segera. Beda kan ya? Nah, itu dia. Contohnya harus pandai-pandai. Kalau Ustaz tanya 1 saat tapi ini nggak masuk ya ke ujian ya, nggak masuk persiapan. Insya Allah nggak masuk yang ini. Itu ke depan ya. Any questions? Ada pertanyaan? Jadi nomor 2, nomor 3 mana lebih kuat? Nomor 3 itu ya. Segeranya tetap pakai going to ya, tetap pakai going to ya. Nanti sambung lagi yang ini ya. Any question? Ada pertanyaan? Jadi Ustaz minta dipelajari lagi yang apa tadi? 1 dan 2 ya. 1 dan chapter 1 dan chapter 2. Okay, time is up. That is it for now. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.